Pernahkah Anda merenungkan apa yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan jiwa Anda ketika Anda berhenti melakukan salah satu tindakan paling alami, pribadi, dan kuat dalam hidup, yaitu masturbasi, di masa emas Anda? Banyak lansia tumbuh dalam budaya di mana ekspresi seksual, terutama secara pribadi, hanya dibisikkan, dianggap tabu, atau bahkan dicela. Seiring waktu berlalu, kebiasaan ini seringkali lenyap secara diam-diam, tersingkir oleh perubahan kesehatan, keyakinan masyarakat, atau sekadar rasa terputus dari diri sendiri. Namun, inilah kebenaran yang jarang diungkap dokter secara terbuka. Ketiadaan hubungan seksual dengan diri sendiri setelah usia 60 tahun dapat perlahan merusak lebih dari sekadar libido Anda. Ini dapat memengaruhi seluruh kesejahteraan Anda. Ini bukan soal nafsu. Sebelum kita mulai, saya sangat menghargainya. Jika Anda menyukai video ini, Anda dapat membantu saya untuk terus menyebarkan pelajaran tentang usia lanjut. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar Anda tidak melewatkan video apapun. Jika Anda menyukai video ini, silakan komentari nomor 1. Jika Anda tidak menyukainya, komentari nomor 0 untuk memberitahu saya, sehingga saya dapat membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang mari kita mulai. Ketika masturbasi berhenti sepenuhnya, aliran darah ke area panggul berkurang signifikan. Penurunan sirkulasi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan, penurunan sensitivitas, dan bagi pria, peningkatan risiko masalah prostat. Jaringan yang dulu mudah merespon stimulasi mulai atrofi, menjadi kurang elastis, kurang responsif, dan kadang bahkan menyakitkan. Bagi wanita, kekeringan vagina, iritasi, atau rasa terputus dari tubuh sendiri dapat meningkat. Yang paling mengejutkan bagi banyak lansia adalah seberapa cepat perubahan fisik ini terjadi. Dalam beberapa bulan tanpa stimulasi seksual, tubuh bisa mulai melupakan apa yang dulu sangat dikenalnya. Dan tidak seperti masa muda, memulihkan apa yang hilang membutuhkan waktu lebih lama. Masturbasi rutin, bahkan sekali atau 2 kali seminggu, membantu menjaga elastisitas, sensitivitas, dan kesehatan panggul secara keseluruhan. Ini adalah bentuk perawatan diri yang mencegah stagnasi, ketidaknyamanan, dan komplikasi di masa depan. Ini bukan tentang mengejar hasrat atau memaksakan sesuatu yang tidak lagi terasa alami. Ini tentang menjaga fungsi, mencegah rasa sakit yang tidak perlu, dan melestarikan bagian vital dari desain tubuh Anda. Anda tidak akan berhenti menyikat gigi hanya karena Anda menua. Mengapa mengabaikan bagian penting lain dari kesehatan Anda? Namun, tubuh hanyalah satu bagian dari persamaan. Apa yang terjadi secara emosional ketika Anda tidak lagi merasa terhubung dengan kesenangan Anda sendiri? Disinilah segalanya menjadi lebih pribadi dan kuat. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini membantu, silakan komentar dengan angka 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Sekarang, mari lanjut ke poin kedua. Kedua, dampak emosional dari keterputusan. Ketika lansia berhenti masturbasi, ini bukan hanya perubahan fisik. Ini juga menjadi perubahan emosional dan psikologis. Seiring waktu, banyak lansia mulai merasa terpisah dari tubuh mereka sendiri, seolah mereka hanya pengurus sebuah wadah, bukan hidup di dalamnya. Keterputusan emosional ini muncul secara perlahan pada awalnya. Kurangnya minat pada penampilan, penurunan rasa harga diri, atau bahkan perasaan samar bahwa diri mereka tidak terlihat. Apa yang dulu menjadi sumber kenyamanan, pelepasan, dan kegembiraan menjadi sesuatu yang dihindari atau dilupakan. Masturbasi, meskipun sangat pribadi, juga sangat mengukuhkan. Ini mengingatkan Anda bahwa tubuh Anda masih milik Anda, bahwa Anda masih mampu merasakan, memilih, dan terlibat dalam sesuatu yang murni untuk kesenangan Anda sendiri. Bagi banyak lansia, tindakan sederhana ini mengembalikan rasa kendali dan identitas yang sering memudar seiring usia. Ini bukan hanya tentang kepuasan seksual. Ini tentang keseimbangan emosional, kepercayaan diri, dan hubungan dengan kehidupan batin Anda. Tanpa ritual pribadi ini, kesepian bisa semakin dalam. Kecemasan bisa tumbuh secara diam-diam. Rasa datar secara emosional mungkin menggantikan dunia batin yang dulu penuh warna. Bagi beberapa orang, ini bahkan bisa memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Kurang hangat, kurang terbuka, kurang gembira. Namun, ada kebenaran kuat yang banyak orang tidak sadari sampai hampir terlambat.
Ketika Anda berhenti terhubung dengan diri sendiri secara intim, Anda mungkin perlahan mulai terputus dari dunia di sekitar Anda. Dan seperti yang akan segera Anda temukan, jarak emosional ini tidak hanya tinggal di hati, tetapi juga mencapai organ, terutama satu kelenjar vital yang jarang dibicarakan sampai terlambat. Ketiga, kesehatan prostat bergantung pada aktivitas. Bagi pria lansia, sedikit hal yang secara diam-diam begitu esensial untuk kesehatan jangka panjang seperti prostat. Kelenjar kecil ini memainkan peran besar dalam fungsi seksual dan urin. Namun, sering diabaikan sampai masalah muncul. Banyak yang tidak menyadari bahwa ejakulasi rutin, baik melalui keintiman atau masturbasi, bukan hanya menyenangkan. Ini juga pelindung. Ketika seorang pria berhenti masturbasi sepenuhnya, prostat mungkin mulai stagnan. Cairan dapat menumpuk dan menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai kongesti prostat, yang membawa ketidaknyamanan, tekanan, dan bahkan risiko lebih tinggi untuk peradangan atau infeksi seiring waktu. Ejakulasi membantu menjaga prostat aktif, membersihkan cairan lama, dan merangsang aliran darah ke wilayah tersebut. Tanpa itu, kelenjar ini mungkin lebih rentan terhadap pembesaran, yang dikenal sebagai hiperplasia prostat jinak, BPH, yang dapat mengganggu buang air kecil dan menyebabkan seringnya ke kamar mandi di malam hari, atau bahkan kebutuhan akan intervensi medis. Ini bukan sekadar teori. Ini didukung oleh pengamatan medis selama puluhan tahun. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentari nomor 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda sudah di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan loncengnya agar Anda tidak melewatkan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang bagus untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Mempertahankan aktivitas seksual, bahkan secara pribadi, dapat membantu prostat tetap sehat dan responsif. Mengabaikan aspek perawatan ini bukan tanda kesopanan. Ini adalah peluang pencegahan yang terlewat. Anda tidak perlu bergantung pada obat atau operasi sebagai garis pertahanan pertama Anda. Sesuatu yang sederhana seperti kenikmatan diri secara rutin dapat berfungsi sebagai metode alami proaktif untuk melindungi bagian vital tubuh Anda ini. Namun, manfaat masturbasi di usia tua bahkan lebih dalam dari kesehatan organ. Bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa tindakan kecil ini juga memengaruhi kimia otak Anda, membentuk cara Anda tidur, merasa, dan bahkan seberapa jernih Anda berpikir setiap hari? Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Sekarang, mari lanjutkan dengan poin keempat. Keempat, keseimbangan hormon dan kimia otak. Salah satu manfaat masturbasi yang paling terabaikan pada lansia adalah dampak langsungnya pada keseimbangan hormon dan kimia otak. Ketika Anda merangsang tubuh Anda dan mencapai orgasme, otak Anda melepaskan sederet bahan kimia alami, dopamin, oksitosin, endorfin, dan prolaktin. Ini bukan hanya hormon yang membuat Anda merasa baik. Mereka mengatur suasana hati Anda, meningkatkan tidur, meredakan kecemasan, dan bahkan mendukung fungsi kekebalan tubuh. Di tahap hidup di mana insomnia, depresi, dan stres lebih umum, respons alami ini menjadi alat kuat untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Dopamin membantu Anda merasa termotivasi dan terlibat secara emosional. Oksitosin memupuk rasa tenang dan koneksi, bahkan ketika Anda sendiri. Endorfin mengurangi rasa sakit dan membawa kejernihan. Prolaktin mendukung tidur nyenyak dan pemulihan seluler. Semua ini terjadi dari tindakan sederhana yang pribadi, yang tidak memerlukan resep, persetujuan asuransi, atau kunjungan dokter. Ketiadaan aktivitas hormonal ini dapat menyebabkan penurunan perlahan dalam kesejahteraan emosional. Tanpa itu, Anda mungkin merasa lebih cemas, lebih mudah tersinggung, atau mati rasa secara emosional. Tidur menjadi lebih sulit, stres bertahan lebih lama, dan seiring waktu, ketidakseimbangan ini dapat diam-diam memengaruhi memori, fokus, dan bahkan ketahanan fisik Anda. Masturbasi bukan hanya tentang kesenangan. Ini tentang kimia internal. Ini tentang memberi otak Anda sinyal yang dibutuhkan untuk membuat Anda tetap merasa membumi, rileks, dan hidup. Dan jika pikiran Anda mendapat manfaat dari pelepasan rutin, bagaimana dengan bagian dari diri Anda yang sering dilupakan untuk disentuh? Rasa nyaman dan martabat Anda sendiri
melalui kekuatan kehadiran fisik dan sentuhan. Disinilah kita menuju selanjutnya. Kelima, sentuhan adalah kebutuhan dasar manusia, bahkan ketika itu berasal dari diri Anda sendiri. Seiring bertambahnya usia, sentuhan sering menjadi sesuatu yang semakin jarang kita terima. Pelukan menjadi langka, keintiman mungkin memudar, dan dalam banyak kasus, orang mulai menghindari tubuh mereka sendiri sepenuhnya. Ketiadaan sentuhan, bahkan sentuhan diri, dapat menciptakan kekosongan emosional yang dalam, yang memengaruhi tidak hanya kesehatan mental tetapi juga kesejahteraan fisik. Masturbasi, dalam bentuknya yang paling sederhana, adalah cara untuk tetap terhubung dengan tubuh Anda. Ini adalah bentuk pemeliharaan, mengingatkan diri Anda bahwa Anda masih hidup, masih layak mendapatkan kenyamanan, masih mampu merasakan. Banyak lansia secara tidak sadar mulai memperlakukan tubuh mereka seperti mesin rapuh yang harus dirawat, bukan rumah yang harus dihargai. Mereka menjalani rutinitas, mandi, berpakaian, minum obat, tanpa pernah benar-benar mengakui diri fisik mereka dengan kehangatan atau kebaikan. Seiring waktu, keterputusan ini dapat menyebabkan rasa mati rasa emosional atau keterasingan dari tubuh yang telah membawa mereka melalui hidup. Sentuhan diri mengubah itu. Ini mengundang Anda untuk melambat, mendengarkan, merasakan, bukan karena kewajiban, tetapi karena perhatian. Masturbasi menjadi lebih dari sekadar seksual. Ini menjadi meditatif, cara untuk menegaskan, saya masih di sini. Saya masih berarti. Tindakan ini dapat memulihkan kepercayaan diri dan meredakan kesepian yang kadang merayap di usia tua. Dan sekuat apapun koneksi pribadi ini, ada manfaat lain yang sering tidak diucapkan dari masturbasi di usia tua. Ini membantu Anda mempertahankan rasa keintiman dan kendali, bahkan ketika hubungan berubah atau hilang. Mari kita bahas itu selanjutnya. Keenam, keintiman tidak berakhir ketika hubungan berakhir. Seiring bertambahnya usia, hubungan berkembang. Beberapa kehilangan pasangan karena penyakit atau waktu, sementara yang lain mungkin menghadapi jarak emosional dalam pernikahan jangka panjang. Yang lain mungkin hidup sendiri, menjalani masa pensiun dan penuaan tanpa kehadiran pendamping yang konsisten. Di saat-saat ini, banyak yang mulai percaya bahwa keintiman, yang dulu begitu hidup dan nyata, telah berakhir. Tetapi keintiman sejati tidak memerlukan pasangan. Ini dimulai dari Anda. Masturbasi memungkinkan lansia untuk mempertahankan hubungan dengan hasrat mereka sendiri, kelembutan mereka sendiri, dan dunia emosional mereka sendiri, apapun status hubungan mereka. Jauh dari menjadi pengganti pasangan, keintiman diri adalah bentuk kemandirian. Ini adalah tindakan merebut kembali kedekatan sesuai keinginan Anda. Ini mengirimkan pesan kepada jiwa Anda bahwa kemampuan Anda untuk merasakan kesenangan, kenyamanan, dan kedekatan tidak pergi bersama orang lain. Itu masih hidup di dalam diri Anda. Koneksi pribadi semacam ini sangat penting ketika kedekatan fisik atau emosional dengan orang lain tidak memungkinkan. Ini membantu menjaga keseimbangan emosional dan kendali pribadi. Ini mengurangi kesepian yang bisa merayap di malam yang panjang dan sepi. Dan yang paling penting, ini mengingatkan Anda bahwa Anda masih manusia yang utuh, mampu merasakan kegembiraan dan kelembutan, bahkan tanpa pasangan di sisi Anda. Dan meskipun kekuatan emosional ini sangat menyembuhkan, banyak lansia masih membawa rasa bersalah atau malu yang tidak perlu seputar subjek ini. Saatnya menghadapi beban usang itu secara langsung, karena kerusakan yang ditimbulkannya lebih dalam dari yang disadari kebanyakan orang. Apa yang terjadi ketika kita mengganti rasa malu itu dengan penerimaan diri? Jawabannya mungkin akan mengubah cara Anda menua. Ketujuh, rasa malu harus ditinggalkan. Banyak lansia tumbuh di masa ketika seksualitas, terutama kenikmatan diri, dibungkus dalam keheningan, penilaian, dan rasa malu. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentari nomor 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda sudah di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan loncengnya agar Anda tidak melewatkan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang bagus untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Pesan dari keluarga, agama, dan masyarakat sering membuat masturbasi tampak seperti sesuatu yang kotor, berdosa, atau tidak pantas, terutama seiring bertambahnya usia. Seiring waktu, keyakinan ini menjadi terinternalisasi,
diam-diam membentuk cara lansia memandang tubuh mereka sendiri. Tetapi inilah kebenarannya. Rasa malu itu bukan milik Anda lagi. Itu diwariskan, dan Anda berhak untuk melepaskannya. Masturbasi bukan tanda kelemahan atau kegagalan moral. Ini adalah bagian normal, sehat, dan bahkan terapeutik dari pengalaman manusia. Melepaskan rasa malu yang telah mengikuti Anda selama puluhan tahun adalah salah satu tindakan paling membebaskan yang bisa Anda berikan pada diri sendiri di masa tua. Ketika Anda berhenti memandang kenikmatan diri sebagai sesuatu yang salah, Anda mulai merebut kembali kendali atas kesejahteraan fisik dan emosional Anda. Yang menggantikan rasa malu bukan hanya penerimaan, tetapi kepercayaan diri, kedamaian, dan kelegaan. Ketika Anda memahami bahwa tubuh Anda masih layak mendapatkan perhatian, kesenangan, dan perhatian, Anda mulai memperlakukan diri Anda secara berbeda. Anda berjalan dengan lebih bermartabat. Anda tidur lebih nyenyak. Anda hidup lebih bebas. Dengan menghilangkan beban rasa malu, Anda juga membuat ruang untuk perawatan diri. Dan tidak ada cara yang lebih baik untuk mulai merawat diri sendiri daripada dengan memahami cara melakukannya dengan aman, nyaman, dan dengan niat. Itulah mengapa bagian berikutnya sangat penting. Ini bukan hanya tentang mengapa, tetapi bagaimana melakukannya dengan cara yang mendukung kesehatan Anda dan membawa kedamaian. Kedelapan, tips praktis untuk keintiman diri yang aman dan sehat. Bagi lansia, masturbasi harus didekati dengan cara yang sama seperti Anda mendekati perawatan diri lainnya, dengan kesabaran, rasa hormat, dan kenyamanan. Tubuh Anda telah berubah selama bertahun-tahun, dan itu sepenuhnya alami. Apa yang berhasil atau terasa enak beberapa dekade lalu mungkin tidak sama hari ini, dan itu tidak apa-apa. Tujuannya sekarang bukan performa, tetapi kehadiran. Untuk memulai, pilih ruang yang tenang dan pribadi di mana Anda merasa rileks. Beri diri Anda izin untuk menjelajah tanpa tekanan. Anda tidak perlu terburu-buru. Biarkan waktu ini menjadi milik Anda tanpa gangguan atau penilaian. Menggunakan pelumas dapat membuat perbedaan besar, terutama untuk kulit yang lebih tua atau jika kekeringan telah menjadi masalah. Pelumas mengurangi gesekan, mencegah iritasi, dan bahkan dapat meningkatkan sensasi. Anda bisa bereksperimen dengan berbagai jenis, hingga menemukan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk pria, luangkan waktu dengan stimulasi. Tidak perlu mengejar hasil tertentu. Untuk wanita, sentuhan lembut dan kesadaran akan area sensitif dapat menghubungkan kembali Anda dengan sensasi yang terlupakan. Juga membantu untuk fokus pada bagaimana tubuh Anda terasa sebelum, selama, dan setelahnya. Apakah Anda merasa lebih rileks, lebih tenang, lebih terhubung dengan diri sendiri? Ini adalah tanda bahwa praktik Anda berhasil, tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Keintiman diri bukanlah sesuatu yang perlu membuat Anda malu. Ini adalah bentuk kekuatan yang tenang dan kesadaran diri. Seperti halnya praktik kesehatan lainnya, konsistensi lebih penting daripada intensitas. Koneksi diri yang lembut dan rutin dapat mendukung suasana hati, sirkulasi, tidur, dan rasa pemberdayaan pribadi Anda. Dan sekarang setelah Anda tahu cara melakukannya dengan cara yang sehat dan penuh hormat, apa yang terjadi jika Anda memilih untuk terus mengabaikan bagian kesehatan ini? Risiko jangka panjangnya mungkin akan mengejutkan Anda. Kata terakhir, tindakan perawatan diri yang paling pribadi. Saat Anda berdiri di tahap kehidupan ini dengan segala kekayaan, kebijaksanaan, dan refleksi, Anda mungkin telah memahami sesuatu yang esensial. Penuaan bukan tentang kemunduran. Ini tentang penemuan kembali. Anda tidak memudar. Anda berkembang. Dan salah satu bagian yang paling intim, sering terabaikan dari evolusi itu adalah hubungan yang Anda miliki dengan tubuh Anda sendiri. Bagi banyak lansia, gagasan tentang masturbasi mungkin masih membawa beban rasa malu, kecanggungan, atau perasaan bahwa itu tidak lagi relevan di babak kehidupan ini. Tetapi bagaimana jika itu relevan? Bagaimana jika, sebenarnya, sekarang adalah waktu yang paling penting untuk terhubung kembali dengan bagian diri Anda ini? Bukan untuk orang lain, bukan untuk performa, tetapi untuk penyembuhan, untuk kehadiran, dan untuk kedamaian. Tubuh Anda, meskipun berbeda dari beberapa dekade lalu, masih milik Anda. Itu masih merespons perhatian. Itu masih bereaksi terhadap kebaikan. Itu masih berkembang dengan perhatian. Sentuhan dalam bentuk apapun adalah kebutuhan manusia.
Dan ketika sentuhan itu datang dari Anda, itu bukan hanya fisik. Itu spiritual. Itu emosional. Itu berkata kepada hati Anda, kamu masih di sini. Kamu masih berarti. Masturbasi di tahap kehidupan ini bukan tindakan yang memalukan. Ini adalah salah satu tindakan perawatan diri yang paling mendalam yang tersedia untuk Anda. Ini membantu menjaga sirkulasi, mendukung kesehatan prostat dan panggul, menyeimbangkan suasana hati dan hormon, meredakan kesepian, meningkatkan tidur, dan mengingatkan Anda bahwa Anda tidak terputus dari hasrat atau identitas Anda. Bahkan dalam kesendirian, Anda bisa merasa hidup, kuat, dan utuh. Jika belum ada yang memberitahu Anda sebelumnya, dengarkan sekarang. Anda tidak perlu izin untuk dekat dengan diri sendiri. Anda tidak perlu meminta maaf karena menjadi manusia. Anda tidak perlu membawa keyakinan usang yang membungkam kebutuhan Anda atau menolak kebenaran tubuh Anda. Anda berhak merasakan. Anda berhak beristirahat tanpa kekosongan. Anda berhak melihat ke cermin dan melihat seseorang yang masih layak disentuh, masih layak dicintai, masih layak menjadi. Dunia sering melupakan kekuatan ritual yang tenang, menutup pintu, bernapas dalam-dalam, dan memberikan diri Anda apa yang tidak bisa diberikan orang lain. Tetapi pada saat dunia melambat dan Anda kembali pada diri sendiri, Anda mungkin menemukan sesuatu yang sakral, sebuah koneksi kembali, sebuah kelembutan, sebuah percikan. Jadi, saat Anda melangkah maju, bawalah kebenaran ini bersama Anda. Masturbasi bukan sesuatu yang harus disembunyikan, dinilai, atau diabaikan seiring usia. Ini adalah hak Anda, kegembiraan pribadi Anda, pengingat bahwa Anda tidak hanya sekadar ada, tetapi hidup sepenuhnya, mendalam, dan tanpa penyesalan. Perjalanan Anda belum berakhir. Tubuh Anda masih mendengarkan. Dan setiap kali Anda memilih untuk menghormatinya dengan perhatian, kebaikan, dan kehadiran, Anda memilih untuk hidup sesuai keinginan Anda sendiri. Dan pada akhirnya, itulah tindakan yang paling bermartabat dari semuanya. Pelajaran-pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasi Anda untuk hidup sepenuhnya dan autentik. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Luangkan waktu untuk merenung dan bagikan satu hal yang telah Anda pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidup Anda sendiri. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan menuju merangkul kebenaran ini. Jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar dengan angka 1. Jika tidak, jangan ragu untuk berkomentar dengan 0. Umpan balik Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk konten lebih banyak seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan inilah untuk menjalani hidup sesuai keinginan Anda sendiri.